Pandemi COVID-19 memberikan banyak hikmah bagi dunia pendidikan Indonesia. Berbagai macam inovasi dan solusi terus bermunculan meski di tengah keterbatasan. Disinilah diperlukannya gotong royong antara dunia pendidikan dan Budi dalam menciptakan berbagai reka cipta yang bermanfaat. Oleh karena itu, Kemendikbud menghadirkan Kedai Reka untuk mengakselerasi perkawinan massal perguruan tinggi dengan Dudi. Kami menyiapkan dana penyamping atau matching fund bagi setiap rupiah yang dikontribusikan Dudi pada perguruan tinggi. Melalui platform Kedai Reka, Dudi dapat menyampaikan permasalahan industri atau permasalahan sosial yang bisa diselesaikan dan dibantu didukung dengan bantuan dosen-dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Sebaliknya, perguruan tinggi juga dapat menawarkan gagasan Reka Cipta untuk dipergunakan oleh industri. Kolaborasi keduanya menjadi syarat wajib untuk mengajukan matching fund kita. Dengan begitu, ekosistem inovasi berbasis kebutuhan akan mampu kita tumbuh kembangkan. Terima kasih saya ucapkan kepada warga perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dunia usaha dan dunia industri atas antusiasmenya menyambut transformasi pendanaan dan platform Kedai Reka yang kami hadirkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan salam sehat untuk semuanya. Tentunya di pagi hari ini kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi Matching Fund untuk program Matching Fund, dan mungkin juga ada Bapak Ibu dari Ketua Tim Pengusul yang telah diterima sebagai penerima dana hibah Matching Fund tahun 2022. Kami ucapkan sekali lagi selamat dan selamat datang di kegiatan sesi hari ini. Mohon izin perkenalkan sebelumnya, saya Reika akan memimpin berjalannya sesi bimbingan teknis melalui Zoom. Dan untuk kali ini saya mohon izin juga menyampaikan terlebih dahulu rundown atau susunan acara dan agenda pada sesi pagi hari ini. Tak lupa saya informasikan bahwa sesi Zoom ini akan direkam dan nantinya akan dipublikasikan melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi bisa membantu mengirimkan informasi ini juga kepada Bapak Ibu Ketua Pengusul dari perguruan tinggi yang mendapatkan dana hibah Matching Fund. Jadi kedepannya informasi mengenai monitoring evaluation program Matching Fund 2022 dapat disampaikan secara luas. Baik, untuk agenda pada hari ini, pembukaan dan video Kedai Reka telah ditayangkan. Secara kontekstual, tujuan umum dari kegiatan sesi ini adalah bimbingan teknis untuk monitoring dan evaluasi program Matching Fund 2022, terutama kami khususkan kepada Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi
Dan nantinya kami berharap Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi dapat menyampaikan pesan ini dan mengkoordinasikan secara internal MONEF atau MONEF internal perguruan tinggi, dan tentunya nanti laporan kemajuan yang akan dilakukan oleh Ketua Pengusul seperti apa. Jadi kami berharap informasi ini dapat kembali diinformasikan kepada Bapak Ibu Ketua Pengusul di perguruan tinggi. Setelah itu kami akan mengundang Bapak Didi Rustam selaku dari PPK Matching Fund di tahun 2022 ini. Kita akan mendengarkan sambutan dan juga arahan dari beliau, dan setelah itu akan masuk kepada penjelasan substansi MONEF internal perguruan tinggi, di mana poin-poin yang akan disampaikan oleh perwakilan dari tim substansi. Di sini ada Ibu Lilis Nuraida dan juga Bapak Junaidi, dan juga nanti ada Bapak Ahmad Afandi akan menyampaikan poin substansi mengenai MONEF PT dan juga laporan kemajuan dari program Matching Fund. Dan setelah itu juga akan ada agenda secara teknis, penjelasan teknis platform oleh tim IT. Di sini seperti apa nanti user atau Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi untuk bisa dapat melaporkan laporannya, dan juga nanti laporan kemajuan oleh Ketua Pengusul seperti itu. Dan di sesi akhir nanti tanya jawab, diskusi seputar MONEF ini juga dibuka, dialokasikan selama 30 menit, dan nanti saya akan memandu sesi diskusi dengan format Bapak Ibu dapat menyampaikan secara terlebih dahulu di chat box ya, chat box Zoom. Nanti kami akan membantu mengkurasi dan menyampaikan kepada narasumber seperti itu. Ya, jadi semoga Bapak Ibu dapat mengikuti sesi hari ini, pagi ini. Mungkin bisa kita mulai saja. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Ya, sepertinya senyum-senyumnya sudah siap semua. Siap, Bu Rika. Baik. Kalau gitu kita langsung saja untuk bisa mendengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Didi Rustam selaku PPK Matching Fund tahun 2022. Kepada Bapak Didi, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Rey. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi yang mendapatkan pendanaan dari program Matching Fund atau yang mewakili. Yang saya hormati kedua narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita di sini. Ada Prof. Lilis dan juga Prof. Junaidi. Yang saya hormati koordinator PT, kemudian rekan-rekan ketua pengusul program MF, dan juga teman-teman PMO yang telah menyelenggarakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini Bapak Ibu semua, kita bersama-sama mengikuti acara bimbingan MONEF dan pengumpulan laporan kemajuan tahap 1 program Matching Fund tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki bulan Oktober, dan ini artinya di akhir Oktober Bapak Ibu akan kita minta untuk meminta kepada kami untuk proses pencairan tahap kedua. Nah, namun sesuai dengan kontrak yang dilaksanakan antara PPK dengan rektor, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah laporan kemajuan dan juga melakukan monitoring dan evaluasi, baik itu secara internal oleh perguruan tinggi masing-masing kepada pelaksana program Matching Fund, maupun monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Nah, untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, maka pagi ini kita akan bersama-sama nanti mendengarkan penjelasan dan juga paparan dari para narasumber, yang mana penjelasan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi yang pertama-tama dilakukan secara internal dulu. Jadi saya yakin Bapak Ibu penyelenggara atau pemenang dana Matching Fund ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing, karena
perguruan tinggi masing-masing ini kita anggap sebagai pengawas internal pelaksanaan MF di kampus masing-masing. Nah, selanjutnya nanti akan kami lakukan MONEF terhadap pemenang-pemenang pendanaan ini di perguruan tinggi yang akan kami kawal nanti bersama-sama dengan tim evaluator beserta tim PMO dan juga kami dari Sedijen Dikti yang akan datang ke kampus maupun ke mitra Bapak Ibu gitu ya, untuk melihat progres atau kemajuan dari pelaksanaan program ini. Namun sebelum itu kami lakukan, maka kami berharap agar ini perguruan tinggi masing-masing melakukan pelaksanaan MONEF internal dulu. Namun kisi-kisinya nanti akan mirip apa yang akan kami lakukan pada saat MONEF eksternal. Nah, jadi nanti harapannya agar pada saat dilakukan MONEF oleh Sedijen Dikti, maka data-data, kemudian laporan, kemudian informasi, dokumen ini sudah disiapkan sehingga nanti kita mempermudah pelaksanaan program monitoring yang akan dilaksanakan oleh Dikti. Lalu kemudian dari hasil MONEF tersebut akan dihasilkan sebuah rekomendasi dari tim MONEF apakah pendanaan ini akan dilanjutkan ke tahap kedua atau tidak sesuai dengan performansi dari pelaksanaan program dan juga pelaksanaan serapan anggaran yang dilakukan di perguruan tinggi masing-masing. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini mohon disimak baik-baik dan juga diklarifikasi jika ada hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu konfirmasi sekiranya nanti dapat menjadi guideline pada pelaksanaan MONEF dan juga penulisan laporan kemajuan untuk salah satu persyaratan pencairan di tahap kedua program matching fund ini. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, mungkin di Zoom kita ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, tapi sampai sekarang belum melengkapi dokumen untuk pencairan, maka mohon segera dilengkapi. Karena kalau misalnya sampai dengan waktu tertentu ini tidak juga dilengkapi, mungkin kami akan mencabut penetapan SK pemenangnya. Karena ini sudah Oktober, kapan lagi mau kerja? Kapan lagi mau melaksanakan program gitu ya. Ini menunggu apa lagi? Kami menunggu kelengkapan administrasi saja. Karena secara substansi Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai pemenang. Tetapi secara administrasi ini wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu dari perguruan tinggi agar kami bisa mencairkan dananya. Nah, karena itu mohon Bapak Ibu segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Itu saja Mbak Reka. Sekali lagi selamat mengikuti program dan terima kasih kepada para narasumber. Demikian, selamat mengikuti kegiatan dan selamat melaksanakan program BIMTEK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Didi atas arahan dan juga tadi juga beberapa poin penting ya Pak ya, pesan-pesan agar segera biasa dilengkapi dokumen administrasinya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak tentunya ini poin yang sangat penting untuk Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi terutama secara substansi seperti apa poin-poin dari MONEF program matching fund tahun ini akan disampaikan oleh Ibu Lilis Nuraida selaku dari tim substansi matching fund Dikti. Untuk Ibu Lilis, kami persilakan Bu, apakah sudah siap? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, saya ini belum mengganti backdropnya. Mohon maaf. Mohon maaf sebentar. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan terlebih dahulu melalui draft chat box dengan format nama dan juga institusi. Setelah itu pertanyaannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sesi akhir nanti setelah penjelasan teknis platform akan dibuka sesi tanya jawab yang akan saya pandu. Ya. Untuk ya
Ya. Bu Lilis sudah siap. Ya, Baik. ya. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Reka. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para koordinator pelaksana MF di masing-masing perguruan tinggi, dan juga barangkali ada para pelaksana, ketua pelaksana yang hadir pada pagi hari ini, juga teman-teman tim substansi dan teman-teman PMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan apa yang diminta oleh Mbak Reka. Mbak Reka ini paling dikenal di Kedai Reka ini. Nah, saya akan memberikan atau menjelaskan mengenai substansi monitoring dan evaluasi internal, juga mengenai laporan kemajuan. Saya akan share. Oops, maaf. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Mohon kalau saya tiba-tiba menghilang, ini mohon nanti diingatkan. Oke, baik. Jadi melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didi tentang perlunya monitoring dan evaluasi internal, juga laporan kemajuan, selain sebagai bagian dari administrasi pelaksanaan monitoring, pelaksanaan dari program MF ini, termasuk juga tadi untuk pencairan dana berikutnya. Bagian ini merupakan juga pengendalian kualitas dari pelaksanaan program matching fund. Nah, jadi dalam rangka pelaksanaan program matching fund di masing-masing perguruan tinggi yang kemudian juga dilaksanakan oleh ketua pengusul, ini dimulai dari penandatanganan kontrak, nah lalu kemudian pelaksanaan kegiatan, dan saat ini untuk terutama batch kontrak 1 sampai dengan 4 ini tiba saatnya untuk membuat laporan kemajuan yang nanti pada akhir tahun diakhiri dengan laporan akhir. Nah, tentu di mana letak dari monitoring dan evaluasi internal, atau kemudian saya singkat Monefin. Nah, ini yang harus mengawal dari mulai awal, dari perencanaan pada saat awal, lalu kemudian juga ketika pelaksanaan dan melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian yang dihasilkan oleh para pelaksana MF. Nah, jadi di tengah-tengah pelaksanaan ini ada laporan kemajuan tadi sebagai bagian dari sisi administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari pengendalian mutu. Nah, setelah laporan kemajuan, nanti ada Monef eksternal, ini yang akan dilakukan oleh Dikti-Ristek, dan Dikti-Ristek juga akan melakukan evaluasi akhir terhadap hasil-hasil yang diperoleh dari program MF. Baik, sebagai saya sampaikan tadi, jadi monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari pengendalian mutu yang kita semuanya tentu sudah mengenal 2 tahapan ini, plan, do, check, action. Jadi monitoring dan evaluasi ini bagian dari cek ya, pengecekan. Nah, sebetulnya ini merupakan 2 kegiatan, tetapi kegiatan ini terpadu. Jadi tadi untuk mengendalikan program, di mana monitoring ini merupakan suatu penilaian terhadap aktivitas dan perkembangan kegiatan atau program yang sedang berlangsung dengan cara menggali informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu dan juga memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Nah, lalu kemudian evaluasi ini penilaian terkait dengan semua pencapaian atau dampak dari suatu program. Nah, sehingga kegiatan ini sering memang selalu disatukan, kita singkat sebagai Monef. Nah, ketika dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri, ini yang kita sebut sebagai dengan menggunakan istilah Monefin atau monitoring dan evaluasi internal. Tetapi pada intinya sama, ini merupakan bagian atau dalam rangka pengendalian mutu suatu program, di mana memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, lalu kemudian hasil-hasilnya ada, kegiatannya dilaksanakan dengan lancar, lalu kemudian ada hasilnya dan bagaimana dampak dari hasil-hasilnya tersebut.
Oke, jadi dengan monitoring dan evaluasi kita bisa meninjau kemajuan pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian yang juga penting adalah kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah dalam perencanaan atau juga implementasinya. Nah, karena Monefin atau Monef ini juga harus melihat dari bagian perencanaan, dan apalagi tim Monefin ini juga idealnya memang dimulai dari perencanaan. Nah, jadi untuk mengidentifikasi apakah ada masalah yang terkait di dalam perencanaan dan juga implementasinya. Nah, apabila diperlukan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini bisa dilakukan pengaturan atau penyesuaian untuk bisa mendorong pencapaian target dan juga luaran, atau juga dalam hal MF ini adalah untuk mencapai IKU yang dijanjikan di dalam perencanaan. Baik, nah bagaimana kemudian gimana sebetulnya letak tim Monefin ini dalam penyelenggaraan program matching fund di suatu perguruan tinggi? Nah, saya kira tim Monefin ini sudah mulai dibentuk atau mulai dikembangkan di masing-masing perguruan tinggi ini sejak mungkin tahun 2000-an ketika banyak sekali program-program pengembangan pendidikan yang di launch atau kemudian diprogramkan oleh Dikti. Nah, jadi tim Monefin ini merupakan bagian yang penting sebetulnya dari seluruh pengelolaan perguruan tinggi, nah termasuk dalam pelaksanaan program matching fund. Nah, jadi tim Monefin ini mestinya merupakan suatu tim di mana terdapat beberapa tim yang mungkin bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana A, pelaksana B, atau pelaksana C, yang di dalam suatu perguruan tinggi dalam kaitannya dengan matching fund ini bisa lebih dari satu pelaksana, bahkan mungkin ada yang puluhan pelaksana. Pelaksana dalam hal ini adalah peneliti yang memperoleh pendanaan matching fund. Nah, di dalam penelitian sendiri ini juga sudah merupakan suatu kegiatan yang mungkin di beberapa perguruan tinggi ini sudah rutin dilaksanakan. Nah, lalu apa peran tim Monefin ini? Barangkali saya hanya sekedar mengingatkan saja bagi teman-teman yang mungkin yang sudah berjalan ini sudah tahu, tetapi barangkali di sini ada juga teman-teman yang agak lupa terhadap peran dari tim Monefin ini. Nah, jadi perannya adalah memonitor kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan program, kemudian juga mengidentifikasi potensi kendala pelaksanaan program MF, dan mungkin juga memediasi antara pelaksana MF dan juga mungkin juga pimpinan atau unit-unit terkait, karena kita tahu matching fund ini bukan hanya sekedar kegiatan penelitian atau kemudian juga bukan hanya sekedar pengabdian kepada masyarakat atau pemberdayaan pada masyarakat, tetapi juga melibatkan mitra yang merupakan unit eksternal yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, sehingga untuk kelancaran dari pelaksanaan matching fund ini tentu perlu ada koordinasi yang baik, dan apabila ternyata ada permasalahan antara ketua pelaksana mungkin juga dengan mitra atau mungkin juga permasalahan internal, nah ini bisa dimediasi juga, atau kemudian juga permasalahan ini bisa dicari penyebabnya, akar permasalahannya apa, lalu kemudian bersama-sama mencari solusinya. Ya, dalam hal ini tim Monefin berperan sebagai mediator. Nah, kemudian juga tim Monefin juga bisa mengidentifikasi good practices yang dihasilkan dari program MF yang mungkin ini nanti bisa disebarkan untuk terutama di sini kan MF adalah untuk hilirisasi, ya, baik itu inovasi dari sisi teknologi, inovasi dari sisi pengalaman yang mungkin bisa untuk kedepannya ini bisa bermanfaat untuk aspek-aspek atau mungkin juga bidang-bidang atau hasil-hasil yang sama, sehingga bisa mendorong hilirisasi dari hasil-hasil yang diperoleh atau dihasilkan oleh para peneliti. Pertanian sehingga nanti harapan. Mohon izin Bu, saya akan mute dulu. Oke, baik.
Nah, peran tim Monefin juga untuk menjamin bahwa pimpinan institusi, pimpinan perguruan tinggi ini well informed dalam hal kemajuan pelaksanaan program MF untuk dijadikan dasar pengembangan tadi kembali lagi ke good practices pada tingkat institusi dan juga tindakan korektif yang terukur. Nah, Bapak Ibu, bahwa MF ini kontraknya adalah antara dikti dengan perguruan tinggi, ya antara untuk yang dikti antara dikti dengan perguruan tinggi, atau kemudian yang diksi juga antara diksi dengan perguruan tinggi, lalu di internal perguruan tinggi ada SPK atau mungkin juga sistemnya ada kontrak dengan para pelaksana. Nah, ini sistemnya ini kan terkait dengan tata kelola yang dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Nah, jadi peran dari tim Monefin ini untuk menjamin bahwa pimpinan sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan MF ini terinformasikan dengan baik apa kemajuannya, lalu kemudian bila mana ada permasalahan terinformasikan dengan baik sehingga bisa dicari solusinya, lalu kemudian juga hasil-hasil yang bisa diangkat atau menjadi good practices di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, tim Monefin ini dalam melaksanakan tugasnya, nah perlu menyusun suatu instrumen yang akan digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi program MF. Nah, tentu saja instrumen ini akan spesifik tergantung dari program-program apa yang akan di Monef, tetapi di sini yang terkait dengan MF tentu yang sesuai dengan indikator-indikator ataupun juga luaran-luaran yang dijanjikan dalam MF dan kemudian juga nature atau mungkin karakteristik dari MF itu sendiri. Nah, instrumen bisa juga berupa kuesioner atau daftar pertanyaan atau bentuk lain yang dipandang sesuai, atau mungkin juga bisa secara langsung berdiskusi dengan pelaksana. Nah, kemudian juga tim Monefin ini menyiapkan metode untuk evaluasi dan masukan kepada penerima program MF. Nah, sehingga tim Monefin ini perannya besar sekali. Tadi yang utamanya adalah untuk menjamin pelaksanaan MF ini sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil atau luaran sesuai dengan apa yang dijanjikan dan berkontribusi terhadap IKU yang dijanjikan di dalam proposal. Baik, nah setelah Monefin tentu di sini perlu ada laporan, ya laporan ini bisa bermanfaat tentu untuk masukan bagi kantor Monefin sendiri, pengelola untuk perguruan tinggi, ya dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi, pihak yang di Monef, lalu kemudian juga kepada Ditjen Dikti Ristek. Nah, jadi laporan Monefin ini juga akan menjadi bagian dari laporan kemajuan pelaksanaan program Matching Fund di perguruan tinggi. Baik, Bapak Ibu, laporan Monefin Matching Fund ini yang paling tidak, nah ini yang diminta oleh Ditjen Dikti, ya. Tapi Bapak Ibu tentu di dalam melakukan Monefin, tentu banyak juga informasi-informasi tadi yang digali, ya, sesuai dengan instrumen yang Bapak Ibu miliki atau sesuai dengan keperluan yang Bapak Ibu perlukan untuk pada sebagai informasi kepada perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, ya. Nah, tetapi paling tidak laporan Monefin ini yang menjadi bagian laporan kemajuan dari para pelaksana Matching Fund, ya. Jadi sebagai bagian pelaporan keseluruhan, ya, karena tim laporan Monefin ini laporan dari perguruan tinggi, ya. Nah, yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan dan ketercapaian luaran. Jadi bagaimana pelaksanaan kegiatannya, kendalanya apa, kemudian bagaimana rencana penyelesaian atau mungkin juga penyelesaian yang sudah dilakukan dan ketercapaian luaran. Nah, bagian yang kedua, nah ini yang akan menjadi persyaratan dari administrasi untuk pencairan dana tahap berikutnya, yaitu serapan dana dan prestasi fisik. Nah, besarannya ini tentu Bapak Ibu ini berapa yang harus anggaran atau serapan fisik yang harus dicapai, itu semua tertuang di dalam kontrak. Nah, karena Matching Fund ini apa namanya, dananya bukan hanya dari Dikti Ristek,
Tetapi juga ada dana dari internal PT, mungkin ada, lalu kemudian yang jelas adalah yang diwajibkan adalah dana dari mitra. Dari mitra, kontribusi mitra, itu seperti juga di awal, itu bisa berupa in-kind, tetapi yang bisa divaluasi atau diuangkan. Nah, tentu ini semua juga harus dilihat kemajuannya, karena matching fund ini, pendanaan untuk matching fund atau program matching fund tidak hanya dananya dari Dikti-Ristek, tetapi sebagai suatu prasyarat dalam matching fund ini ada dana 1:1 minimal ya dari mitra. Nah, oleh karena itu serapan anggaran dan prestasi fisik ini juga dilihat mana yang terkait dengan dana Dikti-Ristek dan mana mungkin yang ada juga di pendanaannya ini bersumber dari internal perguruan tinggi, lalu kemudian juga pendanaan dari mitra. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah memperoleh surat dari Ditjen Dikti-Ristek mengenai permintaan laporan kemajuan, dan di dalamnya ada laporan Monefin kegiatan dan ketercapaian luaran. Nah, yang disampaikan ke dalam laporan Monefin ini tentu yang diminta paling tidak ini secara ringkas ya menyampaikan kemajuan dari masing-masing proposal yang atau dari masing-masing kegiatan ya yang ada atau yang dilaksanakan di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi dari pelaksanaan kegiatan, kendalanya apa, rencana penyelesaian atau mungkin juga sudah diselesaikan, lalu kemudian ketercapaian luarannya. Dalam hal ini tadi Monefin ini ketercapaian luaran ini merupakan hasil dari evaluasinya. Apakah memang sudah sesuai dengan target atau kemudian juga karena ada kendala sehingga pada saat ini belum tercapai dan diperkirakan akan tercapainya kapan. Nah, sehingga dari laporan Monefin ini juga bisa memberikan informasi tadi secara keseluruhan, secara utuh dari pelaksanaan Monefin yang tentu pelaporan ini karena tadi Pak Didi juga menyampaikan keuangannya atau kemudian keputusan pemberian pendanaannya ini terbagi ke dalam beberapa gelombang. Nah, ini terkait dengan dibagi ke dalam berbagai gelombang ini sesuai dengan surat yang sudah disampaikan oleh Ditjen Dikti. Nah, ini dari sisi pelaksanaan kegiatan dan ketercapaian luaran. Nah, sehingga dengan demikian bisa dilihat mana-mana mungkin yang memerlukan perhatian khusus dari perguruan tinggi untuk dalam rangka mengakselerasi ketercapaian luaran dan juga pencapaian IKU yang dijanjikan di dalam proposal. Nah, lalu kemudian bagian kedua ini juga berupa laporan secara keseluruhan ya mengenai serapan anggaran dan juga prestasi fisik dari masing-masing pelaksana kegiatan. Ini anggarannya dari Dikti, perguruan tinggi, mitra, realisasinya lalu kemajuan fisik dari Dikti, perguruan tinggi dan mitra. Nah, sebetulnya data-data ini ya, data-data ini memang harus diinput dari masing-masing pelaksana. Lalu kemudian juga terkait dengan serapan anggaran dan prestasi fisik ini, kendalanya apa ya? Nah, kendalanya apa? Lalu kemudian rencana penyelesaiannya bagaimana? Atau mungkin juga sudah ada penyelesaiannya seperti apa? Sehingga dari sini ini mestinya juga menjadi suatu informasi yang bermanfaat ya, informasi yang bermanfaat mengapa Bapak Ibu bisa menjelaskan kenapa itu dikaitkan dengan mungkin ketercapaian dari luaran dan bagaimana rencana penyelesaiannya. Nah, kita tahu semua bahwa mungkin juga ini pelaksanaannya periode penetapan gelombangnya ini tidak sama. Nah, sehingga diharapkan kendala ini bukan hanya pada pencairan dana atau penetapannya yang terlambat karena di dalam proposal yang diperbaiki dengan pergeseran dari waktu penetapan
penetapan penerima bantuan ini di dalam proposal kan juga sudah di penjadwalan sudah harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu untuk pelaksanaan. Nah, sehingga diharapkan tergali justru kendala-kendala yang mungkin ini sebagai suatu pengalaman pertama untuk kerjasama, atau mungkin juga ada hal-hal yang muncul di dalam pelaksanaan dari MF ini. Jadi tidak semata-mata ya dengan mudah nanti semua keterlambatan dana, tetapi diharapkan ada juga menggali menggali hal-hal yang sifatnya bukan hanya keterlambatan dana, karena pada saat penetapan bantuan Bapak Ibu sekalian juga sebagai pelaksana merevisi dari sisi penjadwalan berdasarkan ketersediaan waktu, dan tentu saja berdasarkan ketersediaan waktu terdapat juga adjustment dari kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan ya pada sisa waktu ketika setelah penetapan bantuan. Baik, nah lalu kemudian untuk laporan pelaksana MF ya, jadi di sini jadi laporan dari Monefin ya, lalu kemudian laporan dari pelaksana MF ya. Nah, ini yang dilakukan atau yang dilaporkan oleh masing-masing ketua peneliti. Nah, terbagi ke dalam 4 sub. Yang pertama pelaksanaan kegiatan itu sendiri, lalu luaran, lalu indikator kinerja utama, lalu serapan anggaran dan prestasi fisik, ini juga sama, terbagi ke dalam dana yang berasal dari Diktiristek, dari internal PT jika ada, atau pendanaan dari mitra, sehingga di sini menjadi lebih detail ya, lebih detail di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan oleh pelaksana atau oleh ketua tim MF. Nah, apa yang harus disampaikan ya di sini di dalam pelaksanaan kegiatan, aktivitas dari subaktivitas yang direncanakan, lalu kemudian pelaksanaannya, ini kapan terlaksananya, di mana dan siapa peserta yang terlibat, lalu kendalanya apa yang dihadapi, lalu kemudian juga bagaimana penyelesaiannya, atau mungkin ketika itu belum diselesaikan rencana penyelesaiannya, termasuk jika itu terkendala, terhambat rencana penyelesaiannya kapan akan dilaksanakan, dan hasil yang sudah diperoleh apa dari masing-masing aktivitas atau subaktivitas. Nah, sehingga dari sini ya ini juga akan nanti mestinya bersama-sama dengan tim Monefin juga mencari atau juga penyelesaian yang diperlukan apa sehingga luaran yang dijanjikan dan kemudian IKU, kontribusinya terhadap IKU ini bisa terukur sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi ini untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, lalu kemudian untuk luaran. Nah, ini luarannya apa? Nah, ini tentu luarannya ini harus sesuai dengan proposal. Targetnya apa? Target luaran ya, targetnya berapa ya, atau targetnya apa saja sesuai dengan proposal, lalu capaian. Nah, ini sengaja per titik dengan titik-titik karena ini nanti bisa digunakan untuk batch atau gelombang berikutnya. Tetapi untuk penetapan bantuan gelombang 1 sampai 4 ini capaiannya yang diminta diukur adalah capaian per 30 September. Saya kira di dalam surat juga sudah tertuang per 30 September dan laporannya nanti disampaikan per 13 Oktober. Nah, Bapak Ibu, saya lupa di sini juga untuk menyampaikan secara keseluruhan nanti mungkin setelah IKU. Nah, jadi ini kita diminta Bapak Ibu tim pelaksana mengisi dulu luaran, lalu kemudian mengisi indikator kinerja utama. Nah, ini sengaja tabelnya dipisahkan supaya tidak rancu ya, di dalam proposal ini satu baris. Nah, tapi di dalam laporan kemajuan ini kita pisahkan supaya tidak rancu karena tidak selalu luaran itu berkorelasi
atau sama dengan indikator kinerja utama. Mungkin indikator kinerja utama ini bisa berasal dari beberapa luaran. Nah, ini juga sama, indikator kinerja utamanya apa sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal, targetnya berapa sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal, kemudian capaiannya per kapan sesuai dengan kapan laporan per kapan periode laporan kemajuan diminta oleh Dikti. Nah, saya lupa mencantumkan di sini bahwa Bapak Ibu juga harus bisa menjelaskan, menjustifikasi ketika baik luaran maupun indikator kinerja utama ini tidak tercapai, maka dipersilahkan Bapak Ibu untuk menjelaskan secara ringkas ini di bawahnya, ya ini mestinya saya ada satu kotak lagi, mungkin di dalam sistem ini malah sudah ada. Menjelaskan mengapa indikator kinerja utama ataupun luaran dan indikator kinerja utama ini belum belum ada kemajuan. Nah, tentu capaian per laporan kemajuan kan tidak akan sama dengan target ya, tetapi Bapak Ibu bisa menjelaskan ketika belum bergerak ya dari target yang dijanjikan. Nah, berikutnya adalah serapan anggaran dan prestasi fisik. Ini yang dibuat per sumber dana, dalam arti dana dari Dikti, dana dari perguruan tinggi, dan dana dari mitra, ini dibuat dalam masing-masing tabel. Nah, sementara kalau untuk tadi Monevin disatukan di dalam satu tabel, karena itu berupa ringkasan, tetapi untuk masing-masing tim pelaksana, ini dibuat dalam tabel terpisah masing-masing. Nah, jadi di sini diisi dengan komponen biaya dan aktivitasnya, ya, honorarium untuk aktivitas apa, lalu kemudian operasional, produksi alat, produksi non alat, dan pengelolaan program. Jadi sebetulnya ini merupakan apa namanya yang sudah dirinci di dalam tabel RAB, ya, ini akan dilihat untuk serapan anggarannya dan juga prestasi fisiknya. Jadi case honorarium komponen biaya misalnya di sini bisa untuk operasional, ini untuk apa tergantung dari tujuan dari operasional ini tentu akan berbeda, apakah untuk pembelian bahannya, pembelian peralatan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian rencana anggarannya berapa? Lalu realisasi sampai dengan per dibuatnya laporan kemajuan, lalu kemudian kemajuan fisik. Nah, ini yang harus dihitung satu persatu. Lalu kemudian bobotnya, ya. Nah, jadi dalam menghitung kemajuan fisik ini tidak dari ada berapa komponen itu kemudian dirata-ratakan. Nah, ini tidak seperti itu, tetapi tergantung dari bobot. Nah, bobot ini adalah berapa alokasi untuk masing-masing komponen biaya ini dibagi dengan total biaya. Inilah yang akan menjadi pengali untuk kemajuan fisik untuk masing-masing komponen yang ini nanti akan menghasilkan prestasi fisik. Nah, prestasi fisik inilah yang akan menentukan, ya, yang akan menentukan atau digunakan untuk apakah pencairan dana untuk pencairan dana selanjutnya. Nah, besarannya ada tertuang pada kontrak. Nah, lalu bagaimana menghitung capaian fisik ini? Nah, jadi misalnya untuk pengadaan apabila sudah ada dokumen lelang, ini isinya 10%. Jadi di sini capaiannya ya persen ini sudah 100%, maka kemajuan fisiknya ini 10% kali 100 tetap 10%. Lalu pengumuman lelang, pendaftaran lelang, ya. Lalu kemudian unwising. Nah, ini kalau belum dilakukan ya, atau mungkin juga baru akan dilakukan, mungkin persiapannya sudah ada, bisa ditulis mungkin 50%. Nah, sehingga 2% kali 50% ya ini dapatnya 1% di sini. Lalu kemudian pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, penerbitan SPK, kontrak pekerjaan, pengiriman, barang tiba di tempat, lalu instalasi dan training. Nah, ketika semua ini sudah dilakukan, maka ini artinya pekerjaan sudah 100%. Maka kemajuan fisiknya ini di sini 100%. Nah, sehingga memang tidak diharapkan pada saat laporan kemajuan ini sudah mencapai 100%, ya. Tetapi di sini bisa terlihat apakah mungkin juga ada
terkendala, ya. Nah, ini kendalanya ini yang harus digali mengapa, dan kemudian bersama-sama dengan tim Monefin internal dan unit-unit terkait di perguruan tinggi untuk dilakukan bagaimana pemecahan masalah tersebut. Nah, lalu kemudian untuk pengadaan barang secara langsung, ya. Nah, ini juga ada dokumen pengadaannya, pengumuman, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran. Jadi yang berbeda adalah pada tahapannya. Nah, berapa besarannya untuk pengadaan atau kemudian pengadaan barang secara langsung ini di masing-masing perguruan tinggi, ya. Ini juga sudah ada, biasanya sudah tentukan, misalnya harga yang di bawah antara di atas 50, di bawah 200, lalu kemudian juga ada kebijakan lain yang di bawah 50 juta, ya, misalnya ini dikembalikan pada kebijakan perguruan tinggi masing-masing, dan tentu saja mengikuti peraturan pemerintah, harus mengikuti peraturan pemerintah. Nah, lalu kemudian mungkin juga bisa ini juga nanti apa namanya dimodifikasi apabila mungkin ada, saya nggak tahu ada jenis pengadaan barang yang lainnya, tapi sebetulnya hanya tadi dengan lelang, lalu kemudian juga dengan pengadaan barang secara langsung di sini. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan yang lainnya? Lokakarya, workshop, fokus group discussion, seminar, atau pelatihan internal. Ini masing-masing harus dihitung. Ya, karena mungkin Bapak Ibu punya 10 lokakarya, ya, tapi baru terlaksana 1, ya. Nah, ini sebaiknya untuk masing-masing lokakarya itu dihitung, karena nanti ketika dikembalikan nanti ke atas di sini, ya. Nah, ini untuk yang operasional, misalnya kan ada lokakarya yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk lokakarya, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini yang sejenis dengan workshop, FGD, seminar, atau pelatihan internal. Adakah TOR kegiatan? Ya, karena banyak di sini juga yang dari perguruan tinggi, ya, ini juga yang pengelolaannya ada, pengelolaan dananya ada di tingkat perguruan tinggi, dan lalu kemudian pelaksana harus meminta dana, ya, untuk setiap kegiatan. Tentu di sini harus ada TOR kegiatan. Ketika TOR kegiatan sudah ada, maka capaian untuk TOR kegiatan 100%. Tetapi kontribusi dari TOR ini terhadap capaian fisiknya, ya, ini 10 kali 10% kali 100%. Nah, di sini 10%. Lalu ketersediaan narasumber dari PT atau dari DUDI tergantung dari program masing-masing. Lalu persiapan ini 15%, ya. Lalu kemudian persiapan pelaksanaan, ini tempat, peserta, dan kelengkapannya. Lalu ketika sudah dilaksanakan, ini 50%. Ya, dan capaiannya di sini kalau sudah dilaksanakan 100%, dan tentu ada laporan, ya, laporan dari pelaksanaan lokakarya tersebut ini 15%. Nah, jika sudah selesai semuanya, maka kemajuan fisik dari lokakarya 1 misalnya ini sudah 100%. Nah, lalu kemudian juga yang berikutnya ini sertifikasi keahlian. Nah, ini misalnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti dimodifikasi, ya, mungkin juga ada tahapan-tahapan lainnya di dalam pelaksanaan yang mungkin tidak boleh memodifikasi jika tidak ada di sini panduannya, tetapi ya tentu dengan tadi misalnya TOR ini 10%. Lalu di sini misalnya untuk pelatihan atau sertifikasi, ya, sertifikasi keahlian. Nah, di sini penyedia jasanya 25%, dan di sini narasumber, tempat, kemudian transportasinya sudah ada, lalu pelaksanaan ini 50% dan laporan 15%. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, di sini bisa misalnya ada tahapan-tahapan lain sebelum pelaksanaan, silahkan apabila diperlukan memodifikasi, tetapi di sini TOR ini 10%, lalu pelaksanaannya sendiri 50%, dan laporan dari pelaksanaan kegiatan tersebut 15%. Jadi untuk pelaksanaan ini ada laporannya, ya. Nah, inilah yang nanti dokumen-dokumen tadi disebut oleh Pak Didi sebagai dokumen-dokumen pendukung. Nah, lalu kemudian di sini misalnya untuk pengurusan sertifikasi atau produk teknologi, ya. Nah, ini dokumen pengurusan sertifikasi, nah ini sudah ada 20%, lalu pendaftarannya 15%, pelaksanaan 15%, dan ketika sudah
terbit ini 15%, dan ketika sudah terbit inilah yang akan mencapai 100% dari pelaksanaan kegiatan. Lalu kemudian berikutnya uji coba atau uji coba produk atau uji pasar. Nah, ini juga sama, persiapan 20%, penetapan tempat uji 15%, pelaksanaan 50%, kemudian pelaporan dan analisis data 15%. Nah, sehingga pada capaian fisik ini tidak terkait ya, ketika kita menghitung prestasi fisik ini betul-betul melihat pelaksanaan kegiatan, bukan untuk melihat pengeluaran uang. Nah, prestasi fisik ini adalah dari pelaksanaan kegiatan. Nah, sementara untuk serapan ya, ini di dalam tabel tadi ada dua hal, yaitu serapan dan kemudian kemajuan fisik. Jadi ketika kita menghitung kemajuan fisik itu betul-betul melihat pelaksanaan kegiatan. Jadi bisa saja kemajuan fisik misalnya sudah 60%, tetapi serapannya misalnya baru 30% atau 40%. Karena apa? Ada hal-hal yang belum selesai sehingga tidak dibayarkan. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, ya ini untuk pengumpulan laporan kemajuan ini saya kira ada di dalam surat dari Sesditjen Dikti ya, atau dari Ditjen Dikti. Untuk penetapan gelombang penetapan bantuan 1-4, ini batas kegiatan yang dilaporkannya 30 September dan batas akhir pengisian laporan kemajuan ini 13 Oktober. Jadi laporan kemajuan ini nanti akan diisikan melalui sistem, dan untuk gelombang berikutnya 5, 6, dan 7 ini batas kegiatan yang dilaporkan sampai 30 Oktober dan batas akhir pengisian laporan 11 November jam 23.59. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Reka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Lilis. Terima kasih Ibu untuk atas materi dan presentasi terkait dengan MONEF dan beberapa poin penting secara substansi ya Bapak Ibu. Tentunya ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang diajukan di draft chat box, namun kami akan mengkurasi kembali lagi. Nanti di sesi akhir akan kami buka tanya jawab seputar MONEF ini, baik secara substansi dan teknis platform. Untuk agenda berikutnya Bapak Ibu, mohon kami dengan sangat tetap bisa mengikuti sesi berikutnya, yaitu tentang teknis pelaporan di sistem platform Kedareka yang akan disampaikan oleh tim TKI atau Mas Bintang. Apakah sudah siap Mas Bintang? Ya. Mas Bintang, apakah sudah bisa dicoba share screen dulu? Ya, terima kasih. Saya screen dulu ya. Ya, suaranya juga masih belum terlalu jelas. Boleh lebih besar. Sudah jelas? Ya, sudah sekarang. Screen saya sudah kelihatan ya? Ya, sudah Mas. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih ke mereka dan selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Bintang dan hari ini saya akan memberikan bimbingan teknis terkait sama teknis platform di Kedareka terkait sama MONEF dan laporan kemajuan. Nah, mungkin di sini untuk bimbingan teknis ini ada dua sesi. Yang pertama mungkin kita akan sebagai refreshing dulu alur user pengguna di platform Kedareka seperti apa. Kemudian di sesi kedua ada tahap laporan kemajuan MONEF di platform oleh pengusul, dan yang termasuk untuk monitoring evaluasi internal proposal di platform Kedareka. Mungkin yang pertama dulu, ini sebagai refreshing, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bu Lilis juga. Mungkin yang pertama, sebelumnya untuk proses registrasi, interaksi, dan pengajuan proposal itu sebelumnya sudah pernah dijelaskan juga. Dan tahap MONEF ini adalah tahap di terakhir buat setelah implementasi proyek dan setelah pencairan dana. Kemudian kita bisa saja langsung ke tahap proses pengisian laporan kemajuan, itu di site kedareka.id untuk pengusul, sementara proses MONEF internal, MONEFin, itu di admin.kedareka.id. Untuk pertama mungkin kita
perlu mengetahui juga di pengusul untuk mengisi laporan kemajuan apa saja yang perlu diisi. Untuk proses pengisian laporan kemajuan pengunjung itu dimulai dari email. Jadi setelah sebelum pengusul mengisi laporan kemajuan, mereka harus mengupload dokumen-dokumen pencairan. Nah, setelah dokumen pencairannya diverifikasi oleh tim admin ke DRK, maka mereka akan diloloskan ke tahap proses laporan kemajuan. Proses laporan kemajuan itu mereka nanti akan mendapatkan email, kemudian di bagian bawah email tersebut ada hyperlink untuk mengisi laporan kemajuan. Kemudian yang kedua, setelah mereka klik link tersebut, mereka akan diarahkan langsung ke halaman kedrk.id, di mana di paling bawah ada status untuk isi formulir laporan kemajuan. Mereka di pengusul akan bisa dapat mengklik upload dokumen, kemudian mereka akan diarahkan ke halaman formulir laporan kemajuan. Formulir laporan kemajuannya mungkin sebelumnya mekanisme pengisian telah diberikan mekanismenya oleh Bu Lilis, cuma di platform KDRK di sini kami memberikan formulir yang bisa diupload ke sistem. Nah, laporan kemajuan ini formulir yang pertama adalah laporan kemajuan luaran dan indikator, di mana pengusul dapat mengisi luaran, target dari luaran yang sebelumnya sudah di-set, dan indikator IKU terkait. Pengusul sebenarnya telah mempunyai luaran dan target tersendiri yang sudah didokumentasiin di platform KDRK, dan yang mereka perlu isi adalah realisasi dari luaran dan IKU tersebut. Ini adalah formulir pertama. Formulir kedua ini juga tadi sudah disebutkan oleh Bu Lilis terkait sama kemajuan atau laporan pelaksanaan kegiatan, di mana terdapat beberapa aktivitas dan pengusul dapat mengisi pelaksanaan seperti apa, apakah ada kendala dan apakah ada penyelesaian tersebut dari kendala tersebut dan hasilnya seperti apa. Kemudian di sini setelah mengisi prestasi pelaksanaan kegiatan, pengusul juga diharuskan untuk mengisi prestasi pekerjaan dengan dana matching fund Dikti, dengan dana perguruan tinggi atau dana mitra. Dana-dana tersebut sebenarnya juga sudah di-upload sebelumnya di RAB, kemudian di sini pengusul dapat menginput ulang dan menginput realisasi dari anggaran tersebut beserta kemajuan fisiknya yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Jadi semua formulir yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya oleh Bu Lilis itu semuanya ada di platform kedrk.id. Dan di sini juga ada tambahan, yaitu link dokumentasi kegiatan. Jadi pengusul dapat memasukkan semua foto-foto kegiatan dalam Google Drive, dan link Google Drive tersebut dapat dimasukkan ke sistem di sini agar nanti bisa kita tinjau ulang. Dan dikarenakan tadi ada beberapa formulir yang harus diisi, dan tiap formulir tersebut ada beberapa komponen-komponen yang lumayan banyak. Jadi di sini kita berikan fitur simpan sebagai draft. Jadi di mana nanti pengusul dapat mengupload ulang atau nge-refer ulang apa aja data-data yang mereka telah isi dan sebelum mereka submit. Karena setelah submit, mereka tidak akan lagi bisa kembali ke halaman ini untuk merevisi data-data tersebut. Jadi setelah pengusul submit dokumen, maka nanti semua data-data akan langsung tersedia di back office kedrk.id. Berikut adalah formulir laporan kemajuan yang harus diisi oleh pengusul. Kemudian kita akan langsung ke pengisian form Mones oleh perguruan tinggi. Untuk proses ini ada 8 proses, di mana operator PT harus mengakses proposal melalui site admin kedrk.id. Semua proses ini akan dijelaskan step by step-nya di slide berikutnya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu secara high level. Operator PT akan mempunyai email dan password yang mereka bisa masukin untuk mengakses ke admin.kedrk.id. Kemudian langsung mendapatkan semua proposal-proposal yang harus di Monef. Kemudian klik Monef internal PT, dan ada beberapa komponen atau formulir yang harus diisi oleh koordinator perguruan tinggi, termasuk terkait sama pelaksanaan kegiatan, kendala, rencana penyelesaian, dan tercapaian luaran. Dan termasuk juga sama kendala dan penyelesaian dari serapan anggaran dan prestasi fisik. Kemudian setelah mengisi Monefin, akan klik simpan.
Ada 8 proses ini akan saya jelaskan dengan detail di slides berikutnya. Yang pertama, di sini evaluator atau koordinator perguruan tinggi akan mendapatkan email dan password. Seharusnya nanti Bapak dan Ibu sudah mendapatkan email dan password dan akan langsung bisa mengakses admin.kedaireka.id dengan isi email dan password yang sudah disediakan. Setelah mengakses, akan langsung muncul halaman seperti ini, di mana terdapat semua list proposal yang perlu dilakukan Monef internal. Kemudian di paling ujung kanan itu ada isi Monef internal dan itu dapat diklik. Cuma untuk memudahkan karena kebanyakan proposal yang harus di Monefin, kita akan ada fitur buat nge-sorting, jadi mengurutkan dari yang mana dulu yang harus di isi Monefnya. Di sini juga setelah ngeklik salah satu proposal untuk mengisi Monef internal, akan ada operator PT atau koordinator PT atau Bapak dan Ibu dapat melihat detail proposal matching fund tersebut, data-datanya, data dari proposal. Kemudian untuk mengisi laporan Monef internal itu bisa diklik aja tab ujung kanan Monef internal PT, dan setelah itu terdapat 2 formulir. Formulir pertama adalah pelaksanaan kegiatan dan luaran, di mana di formulir tersebut ada 3 bagian, yaitu pelaksanaan kegiatan, kendala, dan ketercapaian luaran. Dan masing-masing formulir atau komentar harus berisi minimal 25 kata setiap aspek penilaian. Sementara untuk serapan anggaran dan prestasi fisik itu hanya terdapat 2 formulir, yaitu kendala dan rencana penyelesaian. 2 formulir ini pun sudah dijelaskan di sesi sebelumnya bagaimana cara mengisinya. Kemudian setelah klik sudah mengisi semua formulir, di sini operator PT dapat langsung klik simpan. Dan setelah disimpan, maka data atau informasi dari yang telah diinput akan tersimpan di back office atau di proposal. Ya, berikut adalah proses pengisian Monef internal oleh PT di platform Kedaireka. Mungkin dari saya cukup sampai situ saja, Mareka. Ya, baik. Terima kasih, Mas Bintang. Ya, Bapak Ibu, mungkin nanti kami akan mengirimkan materi dari profil list tadi juga, dan juga Mas Bintang akan di-blast secara email dan juga nanti akan diupload ke YouTube ya untuk rekaman ini. Baik, kalau gitu saya mengundang kembali lagi dari tim substansi ada Ibu Lilis Nuraida dan juga Bapak Junaidi dan Ibu Lilis, mungkin dan beberapa dari tim Setdijen Dikti juga kami mohon untuk berkenan dapat standby jika ada pertanyaan ya terkait Monef ini. Dan Mas Bintang, terima kasih. Secara teknis platform ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan Ibu Lilis, dan saya untuk memastikan dulu mungkin Bu Lilis dan juga Pak Jun untuk kamera on cam dan ini ya. Ya, mungkin tadi sedikit sebelumnya kami sudah dijelaskan juga ya Bu ya di awal oleh PPK Matching Fund bahwa ada beberapa, mungkin sekitar 22 perguruan tinggi yang memang secara dokumen pencairan sudah diterima dan sedang diproses. Jadi timeline secara deadline Monef dan laporannya itu juga ada perbedaan gitu ya Bu ya, karena itu mungkin bisa disampaikan kembali kontekstual itu ya. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Reka. Saya izin untuk menyampaikan dulu Pak Jun ya. Mangga kalau nanti menambahkan. Saya tadi sudah skimming. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan deadline. Saya izin share ini surat resminya dari sebentar. Ini saya jadi bingung kalau mau share. Sebentar. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini adalah surat dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal, Bu Sesdijen. Jadi tadi terkait dengan ada pertanyaan gelombang 4 memperoleh email,
itu tidak tanggal 30 September. Nah, jadi berdasarkan surat ini, ya gelombang 1, 2, 3, dan 4 untuk penetapan bantuan, ini batas kegiatan yang dilaporkan 30 September, dan batas akhir pengisian laporan kemajuan ini Oktober 2022. Lalu kemudian gelombang 5, 6, dan 7, ini batas kegiatannya 30 laporan, dan di batas akhir pengisian laporan kemajuan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bintang pada sistem 11 November. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa kasus ya ini yang ya ada beberapa kasus yang memang pencairan pendanaannya terlambat dibandingkan dengan gelombang 4 yang lainnya. Ada beberapa. Nah, sehingga untuk kasus seperti itu kasus khusus ya. Jadi bukan gelombang 4 seluruhnya yang ini gelombang 4 secara umum keseluruhan ini batas kegiatan yang dilaporkannya sampai dengan 30 September, tetapi ketika ada kasus khusus yang mungkin keterlambatan pencairan dana tidak bersama-sama dengan gelombang 4 lainnya, ini di batas kegiatan laporannya ini 30 Oktober. Nah, bagi yang keterlambatan seperti itu, Ditjen Dikti itu memberikan surat secara khusus. Jadi mohon panduan umumnya adalah menggunakan surat ini ya Bapak Ibu sekalian, ini supaya tidak terjadi dispute atau kemudian juga tidak terjadi mengeneralisir apa yang diterima oleh mungkin tim pelaksana tertentu. Jadi mohon sekali lagi semuanya yang digunakan sebagai panduan umum kapan batas kegiatan yang dilaporkan dan kapan batas akhir pengisian laporan ini menggunakan surat ini. Nah, lalu kemudian sekaligus juga ada yang bertanya terkait dengan Monefin. Nah, tentu saja ketika batas akhir pengisian laporan kemajuan ini 13 Oktober, maka Monefin ya harus dilakukan atau paling tidak laporan Monefin kan harus memuat apa yang dilaporkan oleh masing-masing pelaksana. Nah, seperti tadi saya sampaikan di dalam di dalam proposal, di dalam presentasi saya, sebetulnya laporan Monefin itu tidak seperti halnya Monef dari eksternal yang pada waktu tertentu, tetapi monitoringnya sendiri itu bisa dilakukan sepanjang pelaksanaan program, lalu kemudian pada dievaluasi pada titik-titik atau pada periode-periode tertentu. Nah, itu Mbak Rika izin juga untuk melakukan koreksi ya tadi. Terima kasih ada yang cermat untuk menghitung persentasenya tidak 100% ya tadi mungkin memang betul ada kesalahan di sini di dokumen pengadaan harusnya 20%. Nah, ini juga mohon menjadi koreksi nanti untuk semuanya ya di dalam panduan ini begitu ada dokumen pengadaan ini 20%, begitu pula untuk pengadaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga totalnya ini menjadi 100%. Mungkin sebagai tadi saya sempat melirik apa yang ada di dalam chat dan saya rangkum mungkin seperti itu. Mangga. Silahkan mungkin ada tambahan juga dari Pak Jun. Saya kembalikan dulu ke Mbak Rika. Ya baik, terima kasih Prof. Lilis. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi itu termasuk pertanyaan paling muncul ya terkait dengan deadline, jadi sudah dijelaskan mungkin beberapa case PT. Baik, selanjutnya saya sudah juga merangkum Ibu beberapa pertanyaan yang muncul, saya izin share screen dulu. Ada Pak Afandi juga sudah bergabung. Oh ya, selamat datang ya. Pak Afandi, bisa langsung ya on cam mungkin. Pak Jun juga dipersilakan monggo. Ya mungkin Bu, kalau boleh saya bertanya di sini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana jika sebelum 31 Oktober anggaran RAB ini belum tercapai 50% itu ya. Mungkin itu adakah sebuah kebijakan gitu ya, mungkin terkait dengan laporan yang perlu dilaporkan. Oke. Gimana Mbak Reka? Punten tadi. Jika anggarannya serapan anggarannya belum mencapai 50% gitu ya Bu. Oke.
Oke, anggaran RAB-nya 31 Oktober. Nah, di dalam kontrak itu rasanya bukan serapan anggaran ya, tapi capaian fisik ya 50% itu. Baik, berarti capaian fisik ya Bu ya untuk yang Oh ya, mohon ditengok lagi di kontraknya. Saya tidak memegang kontrak, bunyi kontraknya seperti apa. Nah, itu apakah 50% atau kemudian rasanya bukan serapan ya, tetapi capaian fisik ya, atau mungkin juga dengan serapan. Mohon dicek lagi. Nah, tetapi apabila ada hal-hal yang tidak seperti hal-hal yang pada saat pelaporan kemajuan tidak sampai dengan 50%, nah tentu ini nanti pada saat penagihan untuk pembayaran kedua ini, nah mungkin di dalam satu perguruan tinggi. Nah, ini berbeda-beda capaian fisiknya, ya, berbeda-beda capaian fisiknya. Nah, sehingga pencairan ini tidak bisa dilakukan untuk seluruh pelaksana. Nah, tetapi ini nanti ketika sudah mencapai capaian fisik 50%, nah itu mungkin bisa disusulkan kepada kepada Sesdijen Dikti. Nah, ini mungkin ada yang dari Sesdijen Dikti barangkali terkait dengan administrasi ini yang bisa membantu. Mungkin jika ada Mbak Ratna atau Mas Rian, dipersilakan ya Mbak untuk bisa menanggapi. Ya, karena ini terkait dengan tata cara pencairan dana dan apabila belum tercapai ya terkait dengan administrasi. Nah, kami di sini mungkin lebih banyak kepada substansinya. Baik, Ibu, untuk selanjutnya mungkin saya fokus di substansi dulu ya Bu sebelum ke teknis. Iya. Ini ada pertanyaan Bu, apakah laporan Monefin ini diisi berdasarkan KAK gitu Bu? Oke, mungkin ada Pak Afandi, ada Pak Jun ini yang juga bisa membantu, silahkan. Ya, sudah saya buka Pak Afandi atau Pak Jun mikrofonnya. Kita bisa. Oke, terima kasih. Gimana tadi Bu yang ada KAK-nya tadi? Ini Pak. Halo. Jadi apakah laporan Monefin ini Pak, Monef internal ini untuk PT ya, diisi berdasarkan KAK? KAK itu kan Letaknya di pelaksana ya. KAK itu kan ada di kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya di dalam kontraknya yang diberikan di setiap kontrak ya, itu mestinya pelaksanaan kegiatan berdasarkan KAK. Kemudian laporan Monefin ini yang dilaporkan adalah format-format yang sudah ditentukan ya. Jadi tinggal dimasukkan aja kegiatan-kegiatan yang sudah ada di KAK. Kegiatannya ada berapa kegiatan tadi, nanti dimasukkan di kegiatan di setiap penerima hibah itu ya. Satu kegiatan program itu kan ada banyak kegiatan A, B, C, D. Nah, masing-masing itu ada KAK-nya. Ya, kemudian kalau laporan, format pelaporannya kalau dibagi dua, jadi format kemajuan fisik itu dinilai dari kegiatannya, setiap aktiviti pengadaan barang misalnya, atau workshop itu munculnya ada presentasenya, meskipun duitnya belum diserap. Yang kedua kita perlu juga tahu kemajuan serapan keuangannya, SPJ-nya, seperti apa yang sudah diserap oleh teman-teman. Jadi karena kita tidak bisa berharap yang kita nilai adalah serapannya saja, karena seperti pengadaan barang mungkin butuh waktu 2-3 bulan, jadi tapi kegiatan sudah ada sehingga ada kemajuan fisiknya. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Jadi KAK tetap diacu lah dari setiap kegiatan yang diusulkan oleh program tim penelitinya. Ya. Mungkin ya Pak Jun ya mau menambahkan. Ditambah Pak Jun. Ya, saya khawatir salah tangkap tentang KAK tadi. Dari kan KAK, kerangka acuan kerja itu maksudnya ya. Itu kan kalau kita di internal perguruan tinggi, kalau kita akan melakukan Monef, kita perlu kerangka acuan supaya teman-teman yang mau di Monef ini paham apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi untuk membuat pekerjaan Monef internal itu sistematis. Tapi nanti yang dibutuhkan untuk dilaporkan ke sistem di Dikti itu hanya terfokus pada 2 tabel ini.
yaitu pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya, kemudian prestasi fisik gitu. Jadi kerangka acuan itu tadi supaya kita di dalam instansi kita, institusi kita masing-masing itu memiliki pelaksanaan pekerjaan yang terencana, maka kita bikin kerangka acuan gitu. Tapi kalau misalnya itu akan memakan waktu lagi, tadi disampaikan oleh Bu Lilis, ya metodenya saja disepakati, apakah mau bikin kuesioner atau mau ketemu langsung. Intinya kita memonef apa yang dijanjikan di dalam proposal dan di dalam kontrak. Kita monef ketercapaiannya, bagaimana pelaksanaannya, adakah kendala, kalau ada kendala bagaimana itu diselesaikan, dan bagaimana ketercapaian luarannya. Saya kira itu tambahan saja. Bu Lilis, mudah-mudahan saya tidak salah. Baik, saya izin menambahkan Mbak Rika ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi KAK yang disampaikan oleh Pak Jun itu sebetulnya memang seharusnya ketika tim Monefin ini akan melakukan Monef, itu dibuat kerangka acuan kegiatan juga yang dibagikan kepada tim pelaksana yang akan dimonef. Nah, tetapi ini saya kira tadi mungkin juga pertanyaannya kaitannya adalah dengan proposal MF. Nah, para pelaksana MF, tim pelaksana ini juga membuat KAK untuk masing-masing kegiatan. Nah, tentu saja dalam melakukan Monef, karena KAK ini kan bisa KAK Monefin, KAK kegiatan, KAK kan bukan suatu merupakan term yang general, ya, term yang umum yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kegiatan. Nah, tim pelaksana MF ketika membuat proposal kan mereka juga membuat KAK kegiatan yang akan mereka lakukan. Nah, tentu saja tim Monefin ini di dalam melakukan Monefnya tentu saja kan harus melihat kepada KAK yang dibuat oleh pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk tim Monefin, nah di sini kan tidak harus laporan tim Monefin itu tidak merinci KAK yang dibuat oleh tim pengusul, tetapi ya di dalam laporan tentu ketika melaksanakan Monefnya kan harus dilihat KAK-nya. Nah, tetapi di dalam laporan ini ya ini jelas pelaksanaan kegiatan dari judul proposal XXX. Ya, ini penerima bantuannya, ketuanya siapa, mitranya siapa, pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Jadi disinilah Bapak Ibu tim Monefin ini berfungsi untuk tadi berdasarkan data-data informasi yang dikumpulkan melakukan evaluasi ya terhadap pelaksanaan kegiatan. Apakah apa pelaksanaan kegiatannya bagaimana, lalu kemudian kendalanya apa jika ada, dan rencana penyelesaiannya bagaimana. Tentu rencana penyelesaian ini berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi ketika melakukan Monefin, lalu kemudian bersama-sama mencari jalan keluarnya yang mungkin juga bisa menyangkut institusi, bisa menyangkut unit lain, atau bisa juga menyangkut mitra. Nah, lalu di sini dilakukan evaluasi bagaimana ketercapaian luarannya. Ya. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih. Jadi ini memang ada dua level laporan. Laporan dari tim Monefin ya, dan ini juga formatnya untuk memudahkan ya, sudah dibuatkan. Lalu kemudian laporan dari pelaksana. Nah, ini laporan dari pelaksana tentu lebih rinci dibandingkan dengan laporan tim Monefin, karena laporan tim Monefin ini melihat dari secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Nah, untuk dari pelaksanaan kegiatan dari tim pelaksana ini tentu dirinci berdasarkan aktivitas dan subaktivitas. Nah, Mbak Reka, terkait dengan pelaporan ini, saya tadi melihat ada satu pertanyaan ya, ini pada saat VK katanya ada honor, tapi lalu kemudian ketika Itjen itu dihilangkan dan lalu kemudian menjadi kegiatan. Nah, berarti Bapak Ibu kan harus memiliki
proposal yang sudah diperbaiki. Proposal yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari Itjen. Jadi berdasarkan itulah nanti kemudian bagaimana laporan kegiatannya, termasuk juga pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu. Ini juga kontekstual untuk yang BLU Satker ya Bu ya, karena ada proses rapid ya kemarin. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, apakah Bu Lilis juga ada skimming pertanyaan yang terkait substansi atau saya boleh ke teknis? Ke teknis aja dulu nggak apa-apa Mbak, nanti kita bolak-balik aja. Yap. Mas Bintang, ini kayaknya juga poin penting. Mas Bintang boleh standby di mikrofon. Di pertanyaan nomor 3 Mas, ini karena hanya koordinator PT yang mengakses web Monefin ini, apakah Monefin hanya dilaksanakan oleh koordinator saja atau perlu ada tim Monef internal, dan bagaimana teknis pengisian tadi di web Monef ini ya? Silakan Mas Bintang, apakah ada? Maaf tadi terkait sama, oh ya, terima kasih mereka tadi, mohon maaf tadi terkait sama usernya ya. Iya betul, user untuk Monefin ya, koordinator. Untuk Monefin, sekarang akun yang terdaftar itu adalah koordinator dari PT aja yang udah kita daftarkan akunnya. Cuma nanti jika ada tambahan user, nanti bisa di-share aja ke kita ya, Rea, nanti buat untuk tambahan usernya. Untuk sekarang kita udah mendaftarkan user-user dari koordinator atau operator PT. Oke, baik, berarti bisa dibilang bisa menambahkan kayak 2 admin gitu ya, sebagai koordinator itunya ya, untuk membantu pengisian. Oke, baik, terima kasih Mas Bintang. Ya, adakah lagi yang mau dibantu dijelaskan Mas terkait dengan teknis Mas? Tadi mungkin Mas Bintang menjawab juga di chat box ya. Ya, tadi mungkin saya tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, buat username dan password akan didapatkan melalui apa? Kita telah mendaftarkan email dari perguruan tinggi, misalkan email personal perguruan tinggi, dan itu akan kita kirimkan username dan password melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Jika belum dapat, nanti akan bisa menghubungi kita juga. Gitu. Jadi email dan password untuk akses ke admin.kedaereka.id akan didapatkan via email. Kemudian tadi ada juga pertanyaan terkait sama dengan file laporan kemajuan oleh pengusul, itu bisa dilihat di mana, karena tidak ada setelah mengakses dengan akun koordinator PT tidak dapat dilihat. Nah, untuk laporan kemajuan, karena Monef internal ini dapat berjalan beriringan dengan proses pengusul mengisi laporan kemajuan, jadi bisa saja kita udah melakukan Monefin, tetapi pengusul masih dalam proses pengisian laporan kemajuan. Nah, karena proses yang berbarengan ini, jadinya untuk koordinator PT yang telah mengakses admin.kedaereka.id, ada beberapa mungkin yang dapat melihat proposal yang sudah terisi laporan kemajuannya, ada juga yang belum. Nah, jadi untuk file laporan kemajuan yang dapat bisa dilihat di admin.kedaereka.id itu hanya proposal yang telah mengisi laporan kemajuan. Sejauh ini sih itu aja pertanyaan Ereka kalau saya lihat dari chat. Ya, mungkin tadi beberapa pertanyaan yang di slide tadi. Ya, mungkin ini saya juga mau menanggapi dan bertanya, meminta arahan mungkin masukan dari Bapak Ibu tim substansi ini. Karena mungkin beberapa case Bu dari perguruan tinggi ini kan koordinator perguruan tingginya adalah satu dari ketua pengusul yang mendapatkan dana hibah ya Bu ya. Namun mungkin ada 4 lainnya gitu loh sebagai ketua pengusul dari yang mendapatkan dana hibah. Nah, mungkin kami juga dari awal PMO menyarankan bahwa koordinator yang bukan melaksanakan programnya gitu ya Bu ya. Jadi terus melakukan pelaporan secara internal ke beberapa pengusul yang sudah ditetapkan dari perguruan tinggi tersebut ada. Jadi kalau saran dari kami PMO, kami mohon untuk kembali Bapak Ibu, jika memang ada perubahan koordinator, dimohon diinfokan melalui email matching.kedaereka atau kontak point Monef. Jadi nanti kami bisa mengupdate ya informasi terkini gitu, siapa yang memang akhirnya ditunjuk sebagai koordinator, karena peran koordinator di sini lebih kepada akan berperan menjadi koordinator dari sekian banyak pengusul. Jadi takutnya nggak fokus sama programnya. Jadi seperti itu ya Bu ya mungkin. Ya.
Oke, baik. Mungkin menyambung tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Reka, ya memang betul kenapa ada koordinator di tingkat perguruan tinggi karena mengkoordinir semuanya dan sebetulnya juga koordinator ini juga bisa memonef ya, memonefin pelaksanaan dari masing-masing tim pelaksana. Nah, sehingga kalau tim pelaksana ini dijadikan sebagai koordinator, nah ini mungkin juga salah satu akan berantakan gitu. Artinya karena pekerjaan dalam waktu singkat, lalu kemudian juga dibebani dengan harus mengerjakan sendiri dan mengkoordinasi. Kan ini menjadi sesuatu yang beban pekerjaannya ini akan akan menjadi lebih besar. Padahal mengerjakan MF sendiri kan merupakan suatu beban yang di dalamnya juga harus mengkoordinasikan dengan mitra, lalu kemudian juga dengan unit-unit terkait, dengan mahasiswa, dengan prodi kan juga harus dilakukan oleh ketua tim pengusung. Mungkin itu dari saya, Mbak Reka. Iya, mungkin tambahan Kak Reka ya. Waktu seleksi kan kita juga melakukan wawancara kepada perguruan tinggi. Jadi adalah bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk mengelola hibah ini. Jadi sebaiknya diserahkan kepada lembaga yang terkait. Jadi kalau teman-teman di sini masih ada mengelola hibah juga sebagai koordinator, ini segera berkoordinasi secara internal gitu ya, sehingga tidak menjadi beban lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Bapak Ibu tim studi. Untuk selanjutnya kami belum ada pertanyaan mungkin terkait dengan PBJ ya Bu, mungkin ada pembelian alat dan barang ini karena terkait dengan administrasi dari Setdikjen Dikti juga. Ada Mbak Ratna, mungkin Mbak Ratna dari ya. Tadi kami mendapatkan masukan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan administrasi perizinan pembelian alat atau import seperti itu. Lagi-lagi yang memang dari awal verifikasi kelayakan kami menyarankan memang agak sulit administrasinya dan mungkin beberapa sudah ada yang mengirimkan email dan sudah diterima juga oleh Dikti dan direspon juga secara surat perizinan administrasinya. Nanti mohon dikumpulkan terlebih dahulu saja pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perizinan administrasi barang import ini ya. Dan atau mungkin Mbak Ratna apakah ada tambahan terkait ini Mbak? Mungkin ini karena lebih ke SOP dari Dikti ya. Silakan Mbak, kalau itu saya sudah buka kamera mikrofonnya ya. Ya. Iya, mohon izin Bu, jika boleh membuka mikrofon, ini ada beberapa yang heads up karena sebenarnya sudah terinian. Bapak Tri Junianto, apakah bisa dibuka mikrofonnya Pak ya? Ada pertanyaan Bapak atau Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Oh ya. Ya kami dari Universitas Timur ya, ini untuk Prof Lilis. Selamat siang Prof. Selamat siang. Iya, ini Prof. Jadi kami ini termasuk gelombang 4. Kemudian dana kami itu baru masuk Senin 3 Oktober. Pertanyaan saya kan itu gelombang 1 sampai 4 laporannya per 30 September. Nah, tapi kami ini sekarang ini segera mau turun ke lapangan karena baru hari Senin itu. Jadi pertanyaan saya, apakah laporan kemajuan bisa saya buat setelah itu, setelah 3 Oktober sampai dengan sebelum batas itu 12 Oktober. Bolehkah saya membuat laporan kemajuan setelah tanggal 3 Oktober sampai 12 Oktober, Prof? Ya, baik. Baik, Ya. Pak. Saya sudah menangkap. Ini ada beberapa kasus memang. Ya. Bisa saya langsung tanggapi aja ya, Mbak Reka? Ya. Jadi memang ada beberapa kasus seperti yang sudah tadi saya sampaikan.
sampaikan, ada kasus-kasus khusus seperti Bapak baru cair tanggal 3 Oktober, tentu kan tidak masuk akal kalau harus mengumpulkan laporan itu kegiatan per 30 September. Nah, sehingga nanti Bapak ikut pada gelombang berikutnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk gelombang 4 atau mungkin ada gelombang lainnya yang sampai saat ini pendanaannya belum cair, ini akan ikut gelombang berikutnya di mana pelaporan kegiatan yang dilaporkan adalah sampai tanggal 30 Oktober. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini silakan Bapak memberitahukan kepada Setdijen. Ya, kepada Setdijen, karena nanti ada catatan di Setdijen mungkin kenapa Bapak belum tidak masuk ke dalam yang harus melaporkan pada periode ini untuk gelombang 4 karena dana baru cair tanggal 3 Oktober. Ya, tanggal 3 Oktober maka ikut di gelombang berikutnya yaitu pelaporannya per 30 Oktober. Ya, mungkin izin memberikan update juga Bapak Ibu, jangan khawatir, kami memiliki data yang memang belum dicairkan. Jadi tentunya ada secara koordinasi internal dari Dikti dan PMO juga akan menyampaikan ya ke beberapa nama-nama PT yang belum dicairkan gitu. Jadi pasti tanggal monefnya akan berbeda sedikit seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Ya, baik, mungkin Ibu sebelum ke Bapak Doni ya dari Umrah ini ada pertanyaan di chatbox Bu, mungkin ini terkait reviewer, mungkin Bapak Ibu substansi bisa berkenan menjawab. Ini sebenarnya di luar konteks monef atau berkenan untuk menjawab atau bagaimana? Ada syarat khusus untuk reviewer. Mungkin ini nanti ya Bu ya di kontekstual reviewer ya. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa karena ini bagian dari Monefin. Bagian dari Monefin. Tadi Pak Afandi juga sudah menjawab sebetulnya itu tergantung dari aturan main dari perguruan tinggi. Apakah hanya satu reviewer untuk satu tim pelaksana, itu tergantung kebijakannya. Kita tidak mengatur sampai harus 2 reviewer, harus 1 reviewer, dan aturan mainnya itu harus ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi silakan perguruan tinggi mestinya memiliki SOP ya. Tadi kalau SOP itu lalu kemudian dalam pelaksanaannya tadi Pak Jun menyebutkan KAK ya, kerangka acuan kerja untuk melakukan Monef MF ini. Mau 1 reviewer, mau menggunakan reviewer nasional, mau menggunakan reviewer lokal, itu kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Dan itu sebetulnya yang sudah dijanjikan oleh para pimpinan perguruan tinggi ketika kami melakukan wawancara dengan para pimpinan perguruan tinggi ya. Nah, ini tadi juga disinggung oleh Pak Afandi ya. Jadi para pimpinan perguruan tinggi sudah mengetahui bahwa harus ada Monefin, lalu kemudian tentu saja bagaimana aturan mainnya silahkan ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi. Tetapi intinya ya substansi yang harus dilaporkan dari hasil Monefin itu yang kami minta. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Cukup jelas, terima kasih Prof. Lilis. Jadi Bapak Ibu sekali lagi diberikan kebijakan secara mandiri ya oleh perguruan tinggi masing-masing untuk melakukan Monefin. Ya, untuk selanjutnya saya buka kembali terlebih dahulu Pak Doni, apakah bisa di mikrofonnya dibuka Pak dari Umrah? Silakan monggo Pak Doni. Terima kasih Mbak Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator MF Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bu. Ada 3 pertanyaan dasar kami. Pertama terkait dengan perhitungan prestasi kerja yang bersumber dari dana perguruan tinggi. Kebetulan kami mengalokasikan itu. Tapi kalau kita lihat dari tabel atau template, itu kan ada subkomponen honor, produksi, operasional. Kebetulan kami tidak melakukan itu karena kami memberikan kepada dosen dalam bentuk hibah internal penelitian. Jadi hanya 1 komponen belanja barang non operasional lainnya. Nah, bagaimana kami melaporkannya itu 1. Karena subkomponennya tadi tidak sesuai dengan template. Yang kedua terkait dengan belanja pekerjaan. Ada belanja langsung yang kami buat, itu juga tidak ada template-nya di sini. Kami menggunakan e-katalog dalam belanja. Sehingga perhitungan komponen-komponen itu untuk pekerjaan fisik kami agak sulit.
di situ ya. Ada surat arus, misalnya satu situ ada komponen pengumuman. Kami kan tidak melakukan itu kalau di katalog. Mohon bantuannya itu. Yang ketiga terakhir adalah ini status proposal kami saat ini dalam kedai reka itu masih rekomendasi, yang dalam hal ini harus mengupload dokumen pencairan. Dokumen pencairan kami sudah kami tanda tangani di bulan Juli, 25 Juli di Jakarta, tapi belum dikirim, Bu. Kami belum bisa mengupload sehingga status laporan kemajuan kami belum terbuka. Itu pertanyaan dasar kami. Terima kasih, Mbak Reka. Ya, terima kasih Pak Doni. Mungkin yang pertama pertanyaan terkait substansi, dan yang kedua nanti Mas Bintang bisa membantu menjawab ya secara proses teknis platform. Ya, silakan Ibu mungkin mau menjawab yang pertanyaan pertama. Baik, oke, nanti mohon bantuannya nih dari Pak Afandi dan dari Pak Jun. Nah, baik, oke Pak. Jadi untuk pelaporan dari umrah ini kan ada dana dari perguruan tinggi. Nah, itu dilaporkan di dalam form. Sebentar, saya share dulu sebentar. Nah, jadi nanti Bapak mungkin begini Pak, ini kan per sumber dana. Artinya per sumber dana itu ini satu dilaporkan dulu dari Dikti. Lalu dari pendanaan internal apabila ada, nah ini kan berarti nggak ada honorarium, nggak ada apa, tapi ada mungkin masuknya adalah ke produksi non alat ya Pak ya, produksi non alat di sini. Silahkan Bapak laporkan di sini. Kalau di sini berarti Bapak hanya di produksi non alat, tidak ada di pengelolaan program ya. Nah, maka kan berarti hanya satu di sini. Misalnya ada 100 juta dan rencana anggarannya 100 juta, maka bobotnya kan ini juga 100% karena produksi alat ini 100%. Jadi tidak harus diisi Pak ini Pak. Kalau tidak ada ya dikosongkan. Nanti akan terlihat di sini. Ini akan kosong, lalu kemudian produksi non alat rencana anggaran misalnya 100 juta, lalu kemudian subkomponennya di sini untuk hibah, lalu kemudian hibah penelitian, lalu kemudian rencana anggaran ini 100 juta, nah di sini A-nya 100 juta karena komponen yang lain nggak ada. Lalu realisasinya sampai pada saat ini berapa? Lalu kemajuan fisiknya. Nah, kemajuan fisik untuk hibah tentu di sini tidak ada karena seperti saya sampaikan ya, ini tidak bisa mengcater atau menyajikan seluruh kegiatan yang ragamnya sangat beraneka untuk MF ini. Ini sebagai panduan yang Bapak silahkan, tetapi memiliki justifikasi ya. Misalnya untuk taruhlah untuk tadi untuk hibah dari perguruan tinggi ya. Nah, mungkin juga harus ada dong panduannya, hibah dari perguruan tinggi ini, persyaratan dan sebagainya, TOR, lalu kemudian juga di sini pemasukan proposalnya sampai kemudian granted, lalu sekarang ini kan sedang pelaksanaan. Pelaksanaan kalau belum selesai ya tidak mencapai 100%, jadi belum 50%, lalu kemudian laporan. Jadi inilah Pak yang bisa bisa dimodifikasi oleh Bapak. Nah, tentu ini tadi bagian dari instrumen yang harus dipersiapkan ya, instrumen yang harus dipersiapkan di masing-masing perguruan tinggi ya. Jadi di sini memang kita tidak bisa karena banyak sekali ragamnya untuk MF ini ya, banyak sekali ragamnya untuk MF ini. Nah, sehingga ini nanti untuk hibah misalnya tadi ya. Nah, ini kalau hibahnya sekarang dilaksanakan dan mungkin juga baru 20%, ya berarti 20 kali 100 ya 20% di sini baru terlaksananya. Seperti itu. Jadi tidak sulit sebetulnya. Nah, lalu bagaimana dengan penyediaan dana dengan e-katalog ya. Nah, tentu tidak ada pengumuman, tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. Nah, lalu kan Bapak bisa saja tahapannya ini menjadi disatukan ya. Disatukan. Nah, apakah sekarang sudah ada kontrak ya, ketika kontrak ini 5% atau kemudian juga untuk di atas 200 juta misalnya. Nah, sedang sampai mana? Nah, ini tidak ada pengumuman lelang, pendaftaran. Nah, ini Bapak bisa modifikasi sendiri ya. Jadi itulah sebabnya kenapa pada hari ini ada bimbingan teknis, karena sebetulnya juga ini supaya di perguruan tinggi juga memiliki satu SOP yang juga bisa digunakan ketika
menghitung dari serapan fisik. Jadi memang nggak ada pengumuman lelang misalnya ini. Nah, tapi sudah sampai mana sekarang? Apakah kemudian ada kontrak pekerjaan, ada SPK ya? Nah, ini hal-hal yang rinci seperti ini mungkin bisa diganti dengan tahapan yang equal. Yang equal itu yang setara ketika kita mengadakan atau dengan pengadaan tidak dengan katalog, misalnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Nah, terkait tadi dengan status di itu mungkin tim PMO barangkali yang bisa menyampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak John atau Pak Pandi? Ya, untuk pengadaan barang ini ada beberapa pertanyaan. Kalau melihat saya mungkin harus hati-hati ya, mungkin dipilah ya. Kalau barang kita ngadakan itu enggak boleh dipecah-pecah, jadi harus disatukan. Kalaupun mau mecah itu mungkin kalau ada yang di e-katalog, oke, dikumpulkan semuanya di e-katalog. Jadi satu katalog, kemudian sisanya tinggal berapa. Kalau sisanya di atas 200 juta barang itu semua kan mestinya lelang, nggak bisa dipecah-pecah. Itu yang mungkin harus dijadikan perhatian. Jadi kalau tanya ada barang saya hanya 10 juta sudah pakai kwitansi ya, jadi solusinya seperti yang pengadaan barang langsung di blok tadi, enggak perlu pengumuman, enggak perlu macam-macam, enggak perlu kontrak. Ya, tapi tetap kan perencanaan tetap ada, dokumen pengadaan itu kan mulai dari HPS dan sebagainya sudah disiapkan, dan kemudian kalau memang diadakan secara langsung ya bukti-bukti pembelian dan invoice dan kemudian pajak-pajak dan sebagainya kelengkapannya harus ada. Mungkin tidak harus dilaksanakan sendiri oleh peneliti, kan ini ada unit pengadaan barang ya di perguruan tinggi. Mungkin seperti itu tambahannya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya boleh menambahkan tadi pertanyaan Bapak Doni. Pak Doni yang dari Umrah, Pak, ini kenapa belum diterima? Mungkin PKS yang sudah ditandatangani ya, karena memang secara proses administrasi kan ada pasca VK ya Pak. Mungkin itu pengusulnya satu yang ada di catatan kami yang masih di Australia atau sudah balik Pak. Mungkin itu harus menyelesaikan pasca VK-nya Pak di sistem. Jadi kalau udah sesuai dan itu karena ini juga SOP dari Setjen Dikti, kami diminta untuk kesesuaian yang ada di sistem dan ada yang sudah kami terima di dokumen pencairan, di kontrak PKS, itu baru kami bisa kembalikan dokumen fisik dari PKS antara Dikti dan PT agar itu sesuai juga jika ada pemeriksaan dari PPK dan lain-lainnya gitu Pak. Jadi mungkin PK sudah Mbak? Iya, mungkin ini catatan kami ada di sini Pak. Jadi nanti kami bisa lewat di WA Group Pak. Mungkin kalau ingin ditanya ada Mas Dodo, ada Mbak Reika di sini. Ya, baik. Boleh di follow up di sana. Ya, mungkin Mas Teguh boleh dibantu Mas. Ini mungkin beberapa secara flow garis besar saja mungkin ya semua user yang nantinya akan melaporkan laporan kemajuan Mas Teguh. Jadi apa yang harusnya mereka terima notifikasinya terlebih dahulu. Jadi setelah mungkin kami kirimkan secara scan PKS-nya itu kan harus diupload ya. Nah itu baru setelah itu ada proses apa gitu di back end emailnya seperti itu. Silakan Mas di general saja diinfokan. Monggo. Mungkin saya share lagi ya akan di presentasi materi tadi. Nah, jadi tadi mungkin pertanyaannya adalah proposalnya masih stuck di proses rekomendasikan. Nah, jadi untuk pengusul dapat mengisi formulir laporan kemajuan, itu emang untuk menuju ke sini harus melengkapi semua dokumen-dokumen untuk kita memproses pencairan termasuk sama PKS tadi. Nah, jadi setelah kita menerima dokumen-dokumen pencairan tersebut, ada namanya proses verifikasi di internal kita dengan tim PMO Kedareka tersendiri. Nah, jika semua dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, termasuk PKS sudah ada dan segala macamnya, nanti akan kita loloskan akan kita lanjutkan ke proses pencairan dana. Nah, jika dari kita udah memproses pencairan dana, maka setiap pengusul akan menerima email seperti ini. Jadi, pengusul akan mendapatkan email yang berisi dengan title, dokumen pencairan proposal Anda telah diproses. Nah, ini artinya pengusul telah mengupload semua dokumen-dokumen pencairan. Setelah diupload, dari tim Kedareka akan melakukan verifikasi dan validasi data-data semua dokumen tersebut. Jika proses verifikasi internal kita sudah selesai, maka kita akan mengirimkan email
Nah, di email ini ada berisi kontennya ditetapkan sebagai penerima dana matching fund. Dokumen tersebut sudah ditandatangani untuk penetapan dan linknya untuk mengisi laporan kemajuan bisa diakses di tautan yang telah kita munculkan di sini. Setelah klik tautan ini, maka akan langsung ke formulir pengisian laporan kemajuan. Nah, mungkin beberapa ada yang dikirimkan langsung dokumen pencairannya telah ditandatangani, cuma mungkin belum bisa mengakses website ini. Mungkin kejadian beberapa seperti itu, cuma mungkin bisa diberitahukan ke kita karena mungkin perlu diupdate manual oleh sistemnya. Karena mungkin ada proses manual di belakang yang mungkin tidak terdokumentasi di sistem. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, jika ternyata sudah ada dokumen pencairan yang ditandatangani, maka mungkin tapi belum bisa mengakses formulir laporan kemajuan, itu bisa diberitahukan ke kita. Semoga menjawab ya, Pak ya. Tadi dari Pak Doni ya. Ya, baik. Sudah Mas? Apakah sudah Mas Bintang? Sorry, ini kalau tutup mikrofon. Ya, dari saya sudah. Mungkin apakah masih kurang jelas terkait sama pengisian laporan kemajuannya? Sudah cukup clear sih Mas, tadi udah temponya juga udah pelan-pelan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya izin menginformasikan kembali, sudah kami share materi dari tadi Prof. Lilis menyampaikan tentang MONEF ini. Nanti saya kirim lagi dan mungkin WA Group koordinator akan kami aktifkan untuk mempermudah alur informasi ya. Baik, sisa waktu kita ada 5 menit ke depan, Ibu, Bapak, mungkin adakah mungkin konklusi atau summarize mungkin yang bisa disampaikan Prof. Lilis, Pak Fandi, Pak Jun, terkait dengan skema MONEF ini? Mungkin Pak Jun dulu, mau nggak? Silahkan. Ya, saya sudah minta request ya, mic Pak Jun. Saya satu saja barangkali ya. Untuk kehati-hatian, terutama yang terkait pengadaan. Barangkali Bapak Ibu banyak konsultasi dengan pihak rektorat gitu, atau pihak terutama di bidang keuangan gitu, supaya jangan sampai terjadi kesalahan gitu. Karena yang namanya kita mengelola uang negara, kehati-hatian itu sangat diperlukan gitu. Jadi kalau ada keraguan-raguan, tolong konsultasi ke bagian keuangan di institusinya gitu. Kalau ada keraguan lagi, nanti konsultasi ke Dikti gitu. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Junedi Muhidong. Untuk selanjutnya Bu Lilis boleh, atau Pak Fandi mungkin. Pak Fandi. Pak Fandi dulu, mangga. Monggo Pak Fandi, saya buka mikrofonnya Pak. Ya, terima kasih. Kembali kami mengingatkan ya tadi dari problem utama juga bahwa matching fund ini adalah hibah, memang pengusulnya adalah personal, tetapi karena proses dari awal adalah kita melakukan pengamatan atau komitmen daripada perguruan tinggi, jadi harap teman-teman yang jadi koordinator pengelola kegiatan di sini yang punya akun bisa berkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan pimpinannya, sehingga teman-teman yang menjalankan hibah ini bisa lancar dan cepat. Ada yang sampai gelombang pertama duitnya belum turun dan sebagainya, ini kan kasihan sekali. Nah ini mohon bantuannya pada teman-teman bisa menyampaikan ke pimpinan perguruan tingginya agar lebih serius gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fandi. Mungkin terakhir dari Prof. Lilis, monggo. Semua sudah disampaikan oleh Pak Jun dan Pak Afandi ya. Ini saya hanya mengucapkan selamat bekerja dan tetap semangat, dan mohon Bapak Ibu tim koordinator di tingkat perguruan tinggi ini juga memfasilitasi teman-teman tim pelaksana dan juga mungkin juga tim pelaksana ini tetap semangat mengerjakan, karena MONEF ini manfaatnya adalah untuk apabila ada hal-hal yang memang tadi ada permasalahan, itu bisa diketahui lebih awal, jadi sebagai early detection. Ya, baik, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Reka, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja.
Ya, mungkin saya izin terakhir, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu dari tim substansi. Bapak Ibu boleh memberikan virtual applause, mungkin apresiasi juga atas kesediaan waktu dalam menyampaikan pesan-pesan penting ini di sesi BIMTEK kali ini. Sebelum menutup, tentunya kami dari PMO dan juga dari tim Sesdijen Dikti terus berusaha untuk memaksimalkan tentunya dari pelaksanaan program dan keseluruhan program dari Matching Fund ini. Semoga Bapak Ibu juga dapat berkenan atas adanya tentunya Monef dan koordinator PT dan semua peran di sini agar tentunya ekosistem inovasi kita akan semakin luar biasa ke depannya, semakin baik dan tentunya semakin erat juga antara dan Dikti agar bisa melahirkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan akhir kata saya ingin menginformasikan kontak person Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dimohon agar bisa menyimpan kontak poin juga. Di email juga kami sudah informasikan bahwa pelaksanaan Monef ini untuk Matching Fund Bapak Ibu dapat menghubungi narahubung. Di sini ada Ibu Ratna dari tim Sesdijen Dikti dan juga email untuk korespondensi terkait Monef Bapak Ibu bisa fokus langsung ke email ini saja. Mungkin bisa di screenshot. Dan tentunya PMO Kedereka dapat dihubungi melalui WA Group Koordinator ya Bapak Ibu untuk jika ada akselerasi pesan yang harus disampaikan kepada tim Sesdijen Dikti. Ya, mungkin bisa di screenshot dan bisa disebarluaskan nantinya ke Bapak Ibu ke pengusul jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas peran, atas kolaborasi yang luar biasa dari Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi, Bapak Ibu Ketua Tim Pengusul, atas semangat untuk menjalankan program Matching Fund ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami selaku PMO. Mungkin sesi ini sudah selesai, sudah bisa ditutup dengan dokumentasi. Mungkin berkenan Bapak Ibu untuk membuka kamera. Ya. Baik, mungkin teman-teman PMO boleh dibantu juga screenshot mungkin aba-aba dari saya. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, ini screen-nya banyak ya. Ada sekitar 600, 700. Mungkin saya ambil beberapa. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Mari kita berikan apresiasi yang luar biasa buat kepada Bapak Ibu tim substansi dan juga PPK Matching Fund. Bapak Didi Rusam tadi sudah bersedia membuka sesi dan arahan. Bapak Ibu tim Sesdijen Dikti dan teman-teman PMO semuanya tentunya terima kasih sekali lagi atas kolaborasinya yang luar biasa. Tetap berkoordinasi Pak mungkin dari WA Group Koordinator ya jika ada pertanyaan hal-hal teknis. Akhir kata saya Reika mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Junedi, terima kasih Pak Wilis, Pak Pandi, dan semuanya Bapak Ibu. Salam sehat. Ya, kami akan mengirimkan lagi materi dari presentasi hari ini narasumber. Silakan mungkin Bapak Ibu tim substansi jika ingin live Zoom sudah bisa. Saya izin live ya. Ya, terima kasih. Pamit semuanya.